baik. Oh iya, baik. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau sampai imam tuh batal, si makmum? Maka makmum yang dipantat imam ini kudu siap untuk ngegantiin imam. Begitu. Yang namanya wakil presiden itu kudu siap bila presiden itu lengser. Gitu, itu begitu. Maka yang dipantat ini kudu dia ngegantiin imam. Caranya bagaimana? Maju aja selangkah. Daripada dia selangkah aja, dengan maju aja selangkah udah beda barisannya antara makmum dan imam. Lanjutin aja. Imam tuh batalnya di mana? Di waladhdallin. Baik, kita langsung baca surat. Lanjutin aja. Imam batalnya di mana? Di iyyaka na'budu wa nasta'in. Kita lanjutin aja di ihdinas siratal. Tergantung dari mana itu posisi batal. 2 rakaat tinggal 2 lagi kalau dohor gitu. Apa? Iya, nantinya sampai sana, tapi kan tidak mungkin untuk sampai ke sana bakal jadi lompat. Jadi caranya dikit-dikit maksudnya. Caranya ngelangkahnya dikit-dikit. Kalau kita langsung lompat ke sana, maka batal. Kalau langsung lompat. Jadi kita ngelangkah aja dikit, maju dikit. Maju dikit-dikit. Itu caranya begitu. Kayak tadi aja tuh, selangkah. Baik. Iya betul, betul. Jadi tinggal maju aja satu. Maju aja satu, terusin. Namanya disebut dalam bahasa agama istikhlaf namanya. Istikhlaf namanya. Bila terjadi satu batal, maka yang dipantat imam itu kudu siap bila sampai imamnya batal. Itu diantara aturannya. Wallahu a'lam. Boleh. Kalau di hati namanya bukan kalam. Jadi kalam itu dalam bahasa Arab bicara itu al-kalamu huwal lafdu. Kalam itu harus diucapkan. Kalau di hati mau 1000 kali kita ngomong enggak batal. Sama gitu. Saudara mau ngomelin bininya di hati, geblek lu mah, geblek di hati. Enggak apa-apa. Biar 1000 kali. Begitu insyaallah. Begitu. Hah? Gimana macam alasan? Enggak apa-apa. Iya. Jadi kalau di hati itu enggak kalam. Namanya disebut haditsun nafas. Kata-kata hati. Kalau di hati ini dicatat menjadi sebuah catatan, waduh, sholat kita batal mulu. Ingat segala macam masalahnya. Kalau lagi sholat itu. Jadi yang di hati enggak. Kalau yang diucapin dengan bibir inilah yang disebut. Walaupun ya, jadi kalau harus bersuara, harus, walaupun pelan. Ya, kalau komat kamit doang tidak ada huruf, tidak ada suara, embah dukun namanya. Jadi embah dukun itu, jadi enggak ada huruf, enggak ada suara. Itu enggak dikata lafad. Lafad itu huwa sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Lafad itu adalah suara yang mencakup daripada huruf hijaiyah. Kalau enggak ada suaranya, enggak disebut lafad, enggak disebut kata-kata, sehingga enggak menjadi kalam. Begitu. Jadi harus bersuara. Kalau sampai kita ngomong waduh, ya ini ada yang ngomong waduh, nah ini batal namanya. Begitu. Itu batal. Karena dengan kalimat-kalimat begitu, itu bisa membatalkan daripada sholat. Wallahu a'lam. Sudah ya? Baik. Anak angkat bagaimana bahasa Arabnya? Namanya tabani. Tabani itu bahasa Indonesianya adopsi, anak angkat. Bagaimana dengan anak angkat? Maka ini anak angkat ini sebetulnya agama mengatur kalau kita pengen mau mengangkat anak. Yang pertama, kalau kita pengen mengangkat anak, maka carilah bayi yang di bawah 2 tahun. Itu dulu, di bawah
2 tahun. Di bawah 2 tahun, baru brojol kayak baru seminggu, baru sebulan, yang penting di bawah 2 tahun. Kedua, ditetein sama bini kita, ditetein. Lama-lama itu akan merangsang dengan sendirinya, dengan ditetein tuh. Lama-lama akan keluar air susu. Jangan dikata gadis tidak bisa keluar air susu, bisa. Walaupun gadis, apalagi orang udah bukan gadis begitu. Nah, dengan ditetein ini 5 kali tetean jadi anak. Namanya disebut anak susuan. Maka untuk apa? Untuk supaya wudhu nggak batal. Kan jadi anak susu nih. Kalau anak susu wudhu nggak batal wudhunya. Karena anak susu. Begitu. Kalau tidak begitu, anak angkat ini, walaupun kita sudah nggak ada rasa apa-apa, kalau tidak begitu tergantung anaknya. Artinya tergantung anaknya. Kalau anak angkat ini laki, hubungannya sama ibu. Kalau anak angkat ini perempuan, yang rada repot hubungannya sama bapak. Kalau tidak proses begitu, ada orang angkat anak udah umurnya 5 tahun, 3 tahun. Saya suka nasihatin, mestinya Anda tanya dulu ini, lebih enak. Kalau ini udah kadongan, rada repot sedikit wudunya. Maka kalau kita udah 3 tahun atau 2 tahun ke atas, dengan sendirinya diolah susah. Artinya diolah susah itu ditetein tetap nggak berpengaruh walaupun keluar susu. Wudu bakal batal walaupun kita tidak ada sir, nggak ada rasa sama sekali. Wudu batal. Bagaimana biar nggak batal wudu kita? Andai dah anak angkat tuh perempuan umpamanya, maka kita harus wudu pakai madzhab Malik, seperti apa yang kita sering ajarkan kalau waktu di Mekah. Jadi wudunya ya dari tangan, kumur, hidung, wajah, ini ya, terus palanya semuanya begitu. Palanya ngusapnya nggak boleh begini-begini, telinga, kakinya kudu diusap, nggak boleh kakinya digini-gini di keran, begitu kudu diusap. Nah, supaya selaman nama dia nggak batal. Imam Malik tanggung jawab nantinya dengan selaman doang. Itu harus begitu kita cara wudunya ketika selaman. Ala kulli hal ketika habis selaman nama dia, kalau wudunya cara madzhab Syafi'i, dengan sendirinya wudu kita batal. Mau sholat wudu lagi. Tapi kan nggak lucu begitu dalam prakteknya. Bagaimana dia habis selaman nama dia bakal bertanya-tanya, siapa saya ini kok habis selaman baba saya wudu. Makanya inilah perbedaan madhab itu sangat menarik buat kita hargai. Begitu pakai madhab Malik. Madhab Malik kan mohon maaf, bini kita juga kalau wudunya pakai madhab Malik nggak batal. Saya kan suka ajarkan kalau di Mekah itu Anda wudunya kayak begini ya, bahaya ini, Anda jangan sampai buang duit puluhan juta, ujungnya Anda tawafnya gandeng-gandeng bini segala macam, jadi bahaya. Saya suka ajarin dalam manasik-manasik itu agar supaya benar gitu, jangan sampai buang-buang duit ke Mekah. Jadi anak angkat, kalaulah kita ngambilnya di atas 2 tahun, dia orang lain, walaupun kita nggak ada sir, maka pesan saya adalah mengikuti wudhu madzhab Malik. Perlu niat enggak ngikut madzhab Maliknya? Enggak perlu. Enggak perlu niat taklid madzhab Malik, enggak perlu. Karena kita wudhu madzhab Syafi'i juga enggak pakai niat-niat nawaitul wudu'a li raf'il asghari fardhon ala madzhab Imam Syafi'i, kan enggak gitu-gitu juga, enggak ada. Jadi enggak perlu niat-niat lagi. Yang penting wudhunya rapi. Makanya mohon maaf pada waktu kajian bab wudhu, bila kita wudhu itu 77 sunnah wudhu dikerjakan, semua madhab akui kita. Itulah hebatnya madhab Syafi'i. Asal kita kerjakan seluruh sunnah-sunnah wudhu yang ada 77, semuanya bakal diakui wudhu kita oleh madhab semuanya. Karena madhab Syafi'i itu menghargai perbedaan. Begitu, menghargai perbedaan. Jadi, nah berbicara warisannya, bagaimana anak angkat? Anak angkat nggak dapat warisan. Makanya bila kita kemudian mengangkat anak, sayang kita sama dia, kasih mumpung masih hidup, beri apa yang kita pengen bagi sama dia, bagi sekarang gitu. Apa tanah, rumah, bikin catatan walaupun belum notaris,
Syukur-syukur bisa notaris. Begitu. Bikin catatan di atas meterai, coret-coretan. Kalaupun dinotariskan, kalau kita khawatir begini begitu nanti dia acak-acakan, boleh kita simpan tapi nama-nama dia. Jadi kita wafat tinggal bilang sama dia. Biasanya orang tuh ada tanda-tandanya mau wafat, itu sertifikat. Jadi sehingga tidak bakal jadi ribut dengan keluarga yang bakal jadi calon ahli waris kita. Sebab kalau nggak dibagi kasihan. Kalau nggak masih hidup. Sebab ada kasus dulu di daerah mana ya, Palmera atau apa itu kasus tuh. Kayak begitu tuh, anak angkat akhirnya nggak dapat apa-apa, kasihan banget, diusir aja. Karena sama ahli waris. Kalau ahli warisnya ngaji, kalau nggak ngaji ini menjadi kendala ahli waris ini. Sekarang nggak berani diam-diam. Nanti kita nggak ada, dia tahu bahwa dia ahli warisnya, sian dia. Tapi kalau udah kuat secara negara, akan aman anak angkat itu yang kita bagi itu. Sebab statusnya tabani itu bagus, ganjaran gede, ngurusin orang itu, dan itu membawa keberkahan yang banyak sama kehidupan kita. Kalau kita mengangkat anak gitu, ganjaran gede banget, luar biasa di agamanya, ngurusin orang. Mohon maaf, bilang ngurusin anak yatim kan bukan karena yatimnya, terlantarnya dia kita didik dengan baik, itu luar biasa ganjarannya, membawa kesuburan nama kita. Kita juga harus ada timbal balik perhatian, tapi agama mengatur. Kalau warisan nggak ada catatannya, jangan nunggu kita mati, begitu. Kalaupun mau wasiat, kalau wasiat jadi repot kalau dijalanin. Wasiat itu kalau saya mati, si ini dikasih ini, ya kalau nanti dijalanin, itu bisa itu wasiat juga. Cuman wasiat cuman bisa dapat sepertiga, begitu daripada warisan yang ada, hanya sepertiga. Ala kulli hal, warisannya nggak ada. Enggak dapat warisan anak angkat, maka kita harus pandai bertanya untuk mereka-mereka yang tidak punya anak atau punya anak angkat, termasuk yang punya anak juga. Jangan sungkan kita orang kalau merasa punya harta, jangan takut kita bakal mati. Artinya bakal mati itu dengan ngomong-ngomongin begini nih, kalau gue mati ntar mati lagi, nggak ngomong begitu juga mati juga, begitu. Jadi jangan sungkan kita bertanya kalau punya harta itu kepada yang ngerti di lingkungannya, di kampungnya, di daerahnya gitu. Bertanya, andai saya wafat, andai nih saya wafat nih Ustadz, siapa ahli waris saya? Kalau wafat sekarang nih saya, siapa ahli waris saya? Gitu. Ahli warisnya. Itu nanti bakal disampaikan tuh oleh si ustadz-ustadznya. Oh begini, kalau begini berarti ahli waris bapak ini. Tuh begitu. Jadi kita tuh bisa membayangkan, kan ada kalanya ada juga yang kita lebih sayangin. Tapi bagaimana cara baginya? Kan supaya tidak jadi ribut. Agama kan mengatur semuanya, ada payung hukumnya. Jadi kalau kita bertanya tuh akan jauh lebih apa ya? Lebih mudah. Di kita juga lebih enak dengan kita bertanya. Jadi kitanya jadi jelas. Banyak faktor di masyarakat ini enggak begitu. Ada orang nih ngangkat anak dari cucu anak perempuan. Ini kasus, mana tanahnya ribuan lagi. Wilayah masuknya apa Palmera apa Kebun Jeruk tuh ya wilayahnya. Pokoknya dekat Binus dah kali itu. Ada kali ya lumayan panjang. Kasihan juga saya. Jadi dia tuh yang nyebokin, yang ngapain. Si nenek nih, nenek dari ibu tapi. Nenek dari ibu. Jadi ibunya dia punya ibu. Lah ini bukan ahli waris. Begitu. Si nenek ini hartanya banyak banget. Lah dia kagak dapat, padahal dia nyebokin ini. Saya bilang kagak ada bang datanya di agamanya. Sian, tapi saya nyebokin iya. Ini jadikan pelajaran ke depan aja dah. Nanya dulu kalau punya harta. Jadi yang dapat yang dulu musuhan apa si nenek. Mana banyak lagi kan. Hah? Borong ngurusin. Pokoknya itu luar biasa aja. Apa? Jadi kebijakan itu adanya pada dia, pada si ahli waris itu. Begitu maksudnya, Pak. Makanya kalau berbicara kebijakan agama tuh, kita masih hidup ini harus rajin bertanya. Pokoknya kita, mohon maaf, punya baju kayak punya apa, kita rajin bertanya dah. Punya mobil atuh, rajin bertanya. Nih kalau saya mati siapa ahli waris saya? Gitu. Itu harus rajin bertanya. Begitu, supaya kita bisa mengetahui mana yang kita pengenin dari hidup ini gitu.
Jadi kita sudah bisa mengatur, bisa ini, berbicara, bisa antisipasi. Sebab begini, harta nih Pak, kalau kita masih hidup sama Allah diberi hak penuh. Walaupun negara sertifikat nama kita, nama ini, nama harta kita, artinya hak penuh oleh agama. Ini kita punya duitnya 100.000, hak penuh. Hak penuh itu bahasa kasarnya, mau dibuang ke kali ke duit, ya silakan aja, bahasa kasarnya itu, silakan saja. Gitu. Duit kita, gitu. Mau dibagi siapa kek? Kita masih hidup nih. Udah kita kasih masjid aja punya, iya silakan. Orang duitnya, dia yang capek, dia yang ini, terserah dia. Karena masih hidup. Tapi ketika kita mati, itu agama langsung ditarik semuanya, harta itu. Jadi harta kita udah hilang. Ketika kita udah almarhum, harta kita harta Allah. Kalau udah harta Allah, yang bagi udah Allah, Al-Quran. Harus mengikuti aturan yang Al-Quran atur. Enggak boleh enggak. Bakalnya begitu. Jadi diutak-atiknya enggak bisa nanti. Kalau kita ngutak-atik sama aja nginjak-injak Quran nanti kitanya. Nah, maka mumpung masih hidup itulah kita harus rajin bertanya apa yang kita pengenin dari kita. Itu nanti bakal enak di kehidupan kita. Kalau kita nggak rajin bertanya, akhirnya mohon maaf basah kayak gitu tuh. Karena saya yakin si nenek yang tadi tuh, yang cucunya ngurusin di kuburnya itu nangis. Ya Allah, yang nyebokin gue kagak dapet apa-apa, malah diusir gitu. Kira-kira nangis di kuburnya. Ya kebijakannya enggak ada. Ya adanya pada si ahli waris. Bijak enggak dia? Artinya ada yang ngurusin dah buat dia aja. Ya enggak apa-apa gitu. Cuman agama enggak bisa mengintervensi dia, hanya bisa usul doang. Bang bagilah biar dikit. Hanya bisa begitu doang. Enggak bisa menekan. Lu kasih dia, enggak bisa. Memaksa agama sulit itu. Begitu. Orang banyak itu dikubur disiksa karena warisan enggak diatur dengan benar. Sian itu orang tuanya yang warisan enggak diatur aja, diatur. Jadi orang tuh enggak memahami antara mengatur sama eksekusi. Kalau mengatur tuh seminggu sesudah wafat aja mengatur, eksekusi itu nanti nam. Jadi kita harus bisa bedakan antara eksekusi sama aturan. Contoh gini, kalau adat ya, adat itu kebiasaan keseharian. Kalau di Serang, ini malam nih nuju hari nih, malam apa ya, malam Rebo ya, nuju hari. Tuh pagi ngumpulin kiai-kiai, paginya tuh, pagi hari ke-7, itu ngatur. Jadi ngatur doang, bahwa si ini dapatnya umpamanya 50%, si ini dapatnya 12,5%, atau bahasa gampangnya 1/2, 1/8, 1/6, 2/3, 1/4, macam-macam. Nah, hanya bilangin begitu, bahwa bakal eksekusi itu kapan, ini teknis namanya eksekusi. Ini contoh, ini rumah masjid, nih rumah kita sekeluarga, anaknya laki 2 perempuan 1 mbak. Ini bagaimana eksekusi mau nanti ke? Jadi jangan sampai tiap orang tuh bilang begini nih. Ini yang sering kejadian, saya suka sampein di masyarakat itu, kalau ada tanah gitu mau dijual, itu tanah engkong gua dulu almarhum. Ya, gampang dah, saya bilang engkong mah jatahnya dulu. Jangan sampai kita sebagai dianggapnya kita ahli waris mulu. Umpamanya nih masjid nih, biar gampang, luasnya berapa? 500. Jangan sampai itu tanah engkong gua, jadi warisan gua gitu. Enggak begitu. Kalau kita umpamanya nih 500, anaknya laki 2 perempuan 1, lah kita orang laki nih, maka kita cuma 200 dari 500 tuh. Maka di tanah 500 itu ada tanah gue 200, bukan itu tanah gue, bukan gitu. Ini yang kejadian tuh begitu, sering kejadian itu. Artinya ada saham gitu loh, ada saham. Jadi kita bedakan tuh, jadi sehingga ketahuan tuh saham tuh. Sehingga kalau minjem uang sama orang, nggak boleh ngelebihi saham dia. Begitu. Kalau umpamanya ini masjid ini anggap dia 500 gitu luasnya. Anak laki 2 perempuan 1 kan, yang laki 200, laki 1 200, yang perempuan 100. Orangnya saya umpamanya. Maka
Saya kalau minjam duit ukuran 200 meter, nggak boleh lebih dari itu dosa saya, karena saya menjual hak orang. Begitu. Tapi kan saya yang umum di masyarakat, saya bakal bilang itu warisan gue. Ntar saudara kita lagi itu warisan gue, gitu. Saudara kita yang lain itu warisan gue, kan nggak seluruhnya, sepersekiannya gitu. Nah ini yang orang akhirnya jadi luput. Saya sering dalam kehidupan bermasyarakat itu, ntar bang, gampang, tunggong ya, iya tanangkong, ntar saya hitungin ya. Dari sekian ribu, ada tanah 3.000. Abang ini cuma dapat 20 meter. Oh 20 meter ya dikit ya. Dia 20 meter dari ini nih, karena abang ini udah cucu, udah ini, udah begitu. Karena kan udah kelamaan gak dibagi-bagi. Itu yang dikubur disiksa itu kelamaan. Yang pentingnya dipernya, jangan didiemin. Kalau didiemin nih jadi bara api. Buat si mayitnya, buat kitanya, kita jadi bara api. Di mana aja kita, begitu. Akhirnya kita jadi susah diri, begitu. Gitu orang tua kita, sian, belum beres urusannya kalau warisannya belum dibagi. Dibagi itu bukannya dieksekusi, paham nggak? Bukan dijual, bukan. Dipernya. Dari per ini teknisnya hari ini atau seminggu depan ada ini ada itu gampang nanti, begitu. Yang penting kita tahu dulu duduk materi kita, berapa kita punya jatah, berapa jatah punya orang. Kalau enggak nantinya kita ribut mengakui ini semua punya kita masing-masing, dan ini jadi benih-benih perpecahan dalam kehidupan bermasyarakat, begitu. Ujungnya jadi panjang. Itu yang sering terjadi. Kembali anak angkat, kalau kita punya anak angkat dalam warisan tidak ada, maka kita harus pikirkan kalaulah kita seumpama punya anak angkat. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Sudah? Iya, baik.